Ditagih hutang 3,5 juta, seorang ibu muda habisi bank keliling dengan sadis. Aduh, kok ada-ada aja ya? Mari kita simak. Seorang ibu muda berusia 28 tahun di Sukabumi, Jawa Barat diamankan Satreskrim Polres Sukabumi Kota usai menghabisi penagih hutang dengan sadis. Sebelum dibuang ke sungai dengan cara dibungkus kasur, korban sempat disimpan di dalam kamar rumahnya selama hampir 24 jam. Waduh, sempat disimpan 24 jam. Dikira makanan apa bu? Pelaku ibu rumah tangga berusia 28 tahun berinisial PS, warga Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, diciduk Satreskrim Polres Sukabumi Kota di rumahnya pada Jumat malam kemarin. Pelaku dengan sadis menghabisi penagih utang atau bank keliling berinisial RS yang berusia 37 tahun dengan cara dicekik menggunakan sabuk, dipukul menggunakan besi ke bagian belakang kepala hingga di tempat berlumuran darah. Aduh, pas minjem kayak Hello Kitty, pas ditagih jadi si Raja Rimba. Sebelum terjadi aksi bejat itu pada Senin lalu, korban yang bermaksud menagih hutang sebesar 3,5 juta ini terlibat cekcok hingga berakhir dengan tewasnya korban. Usai menghabisi, pelaku sempat menyimpan korban di dalam kamar selama hampir 24 jam. Pada keesokan harinya, tepatnya pada Selasa malam, pelaku menyuruh anak laki-lakinya yang masih di bawah umur buang kasur berisi jasad korban ke Sungai Cipelang. Korban ditemukan warga tergeletak di bebatuan pada Sabtu siang tadi dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi untuk melengkapi berkas penyelidikan dugaan korban profesi sebagai bank keliling. Kapolres Sukabumi Kota AKPB Ari Setiawan Wibowo menjelaskan kasus tersebut berawal dari laporan terkait hilangnya seorang warga Baros yang sehari-hari bekerja sebagai penagih utang. Pihak berwajib yang menerima laporan langsung turun tangan cari informasi terkait keberadaan korban. Dari keterangan keluarga, RS sempat pamit ke keluarganya untuk bekerja seperti biasa pada Senin 13 November 2023. Salah satu target nasabah yang akan didatangi oleh korban adalah rumah pelaku. Pihak berwajib kemudian mendatangi rumah PS yang berada di Kampung Lios Santa RT 3 RW 1 Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Saat diperiksa, pelaku mengaku telah menghabisi nyawa korban. Disitulah terungkap korban pada saat itu menagih utang. Dari keterangan terduga pelaku bahwa korban sempat menendang, mau menampar tapi sama terduga pelaku ditangkis, kemudian mendorong jatuh. Pada saat jatuh itulah dicekik menggunakan sabuk tutur ari. Korban yang dalam kondisi lemah dipukul dengan besi oleh pelaku di bagian belakang kepala. Setelah dilakukan pemukulan, korban didiamkan di kamar. Aduh bu, setidaknya gak gitu juga kali bu, tega menghabisi nyawa orang. Padahal kan ada kesepakatan awal juga, makanya disetujui pinjamannya. Padahal orang yang nagih hutang itu juga kan kerja bu. Mau gimana pun sikapnya pasti ada tekanan dari atasannya. Jadi jangan selalu nyalain yang nagihnya ya. Ibunya aja yang gak bisa ngatur keuangan. Ya jadi gitu deh. Pada hari Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, terduga pelaku menyuruh anaknya untuk membuang korban yang berada dalam kasur dan spray ke Sungai Cipelang, ucapnya. Dari keterangan pelaku, polisi langsung melakukan penyisiran di Sungai Cipelang dan menemukan kasur serta spray yang diduga digunakan untuk membungkus mayat korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang dengan ancaman hukuman atau penjara seumur hidup atau pasal 365 tentang penganiayaan hingga menyebabkan korban dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Ada terus tiap hari kasus yang menghabisi orang-orang. Sudah nggak takut dengan ancaman hukuman penjara apa? Mau jadi apa negeri ini? Jika jaksa dan hakim-hakim paling cuma berani vonis penjara. Harusnya sih jangan cuma divonis penjara seumur hidup pak. Ya kira-kira hukuman lah pak, biar jerah, biar ada gertakan bila ada kasus-kasus yang mengakibatkan nyawa orang melayang. Tapi Mimin lebih setuju harus diberlakukan juga buat para koruptor, biar nggak ada korupsi lagi di negeri tercinta ini. Moral of story, money is everything and everything is money. Nggak bisa bahasa Inggris.
Sederet kasus ini, sejumlah warganet menyerbu dan mengomentari kasus tersebut. Salah satu contohnya dari akun Jiho120cc9. Dia mengomentarinya, kalau nggak mau ditagih, ya jangan berhutang. Dan kalau berhutang, minimal sadar diri, bukannya malah lebih ganas. Dan juga ada komentar dari seorang nasabah dari akun @LadyMeo05. Ini dia tulisnya, semoga almarhumah husnul khotimah, amin. Miris lihat para nasabah sekarang, jahatnya melebihi kita para penagih. Saya juga pegawai bank keliling wanita, hukum pelaku, sudah ngutang gak mau bayar lagi. Pula, dan hanya petugas, hanya pegawai. Bayaran kami pun dari para nasabah, tolong pahami itu. Manusia-manusia laknat penghutang. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwasannya bayar hutang jangan nunggu ditagih, karena mungkin yang menghutangkan sangat menghargaimu sehingga tidak berani untuk menagih. Caramu membayar hutang adalah cerminan bagaimana rezekimu datang. Mempersulit hutang, maka rezekimu juga sulit datang. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya tentang kasus ini? Jangan lupa komen di bawah ya guys.